Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama saya di channel Teguh Daily Vlog. Oke guys, kali ini saya akan kembali lagi guys nge-vlog ya guys. Di pagi hari ini yang sangat ceria ini, saya akan nge-vlog berita lagi ya. Saya menemukan sebuah berita ya guys. Semoga menambah wawasan para netizen yang ada di rumah dan juga para semuanya pokoknya ya. Semoga berita ini bermanfaat bagi kalian. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan subscribe support channel ini terus biar uploadnya bisa tiap hari, oke? Oke guys, kali ini beritanya adalah langsung saja ya. Jorok ya guys, tikus hingga saus bekas yang dipakai lagi ditemukan di restoran guys. Ada tikus hingga apa ini saus bekas guys. Aduh, restoran-restoran di Amerika akan diperiksa rutin oleh inspektur. Nah, tak jarang ditemukan tikus hingga saus yang disajikan ulang oleh restoran. Makanan yang disajikan di restoran mewah memang memiliki rasa yang cukup ya guys, cukup enak ya. Saat telah disajikan kepada pelanggan, tentunya berbagai cek kualitas telah dilakukan untuk memastikan makanan tersaji dengan baik. Ternyata di balik makanan yang tersaji dengan sempurna tersebut ada rahasia yang tersimpan di dapur. Hal ini tentunya menjadi rahasia yang disimpan sangat rapat agar pelanggan tak mengetahui apa yang terjadi selama proses pembuatan makanannya guys. Nah, tidak jarang banyak hal yang menjijikan baik yang sengaja dilakukan untuk mempercepat waktu pemasakan maupun hal-hal yang tidak sengaja yang berada di luar kendali pekerja di dapur restoran. Nah, ini berikut beberapa pengalaman inspektur dapur yang menjijikan di Amerika yang ngecek makanan itu guys. Yang pertama adalah tikus yang obesitas guys. Tikus obesitas ini tikus gemuk ya guys. Sebuah restoran yang dirahasiakan namanya dan lokasinya dikatakan memiliki penghargaan bergengsi guys, bintang Michelin. Seharusnya restoran yang telah memiliki penghargaan seperti ini juga harus memiliki kualitas yang sangat baik dan dari rasa makanan, pengolahan hingga higienis. Seorang inspektur yang diberikan tugas untuk menginspeksi restoran ini cukup terkejut sesampainya ia di sana. Setelah masuk dan memeriksa bagian dapur, inspektur tersebut sedang berbicara dengan kepala chef di sana tentang bagaimana cara mereka menangani pesanan. Betapa terkejutnya sang inspektur dengan tikus yang tiba-tiba lewat dengan ukuran yang sangat besar dan bahkan menurutnya mengalami obesitas. Tetapi respon yang mengejutkan didapatnya saat sang kepala chef justru memberikan tikus tersebut nama dan memberikan tikus tersebut makanan sisa restorannya guys. Nah guys, aku lanjutin lagi ya guys. Yang kedua ini adalah mengaduk kuah kari dengan tangan guys. Biasanya kan ngaduk kuah itu pakai apa guys? Kayak sendok gini itu guys ya. Ini pakai tangan guys. Seorang pengguna sebuah web ya guys membagikan ceritanya tentang temannya yang juga seorang inspektur guys. Suatu hari ia menceritakan pengalaman temannya saat menginspeksi restoran yang menyajikan hidangan-hidangan khas Asia Selatan guys. Asia Selatan nih mungkin kalau gak salah ya India gitu ya, Bangladesh mungkin lah ya, kalau gak salah koreksi aku. Nah, temannya mengatakan saat itu ia tengah menginspeksi dapur dari restoran yang disembunyikan nama dan lokasinya juga. Ia melihat sebuah kuali berukuran besar yang berisikan kuah kari dengan sangat penuh. Oke guys, tadi guys lanjutin ya guys. Tadi ada pesanan guys nih, bawa ayam guys, tangan yuk kak bawa ayam sih. Ada pesanan Grab tadi yang mau pesen buat warga sekitar Jember di dapur mama ya guys, dapur mama Kebun Sari ya guys. Pesan aja, cari di aplikasi Grab dapur mama Kebun Sari gitu. Ada pasti. Oke, kita lanjut ke ceritanya nih guys. Itu buat khusus warga Jember ya guys, bukan kalau ke Indonesia yo ayam gue guys mana nih guys. Nah, nih, ada teh dulu ya. Manis guys. Kayak kamu. Nih guys, kita lanjut lagi. Seorang pekerja yang mendapatkan tugas untuk menyajikan kuah kari tersebut benar-benar membuatnya sangat terkejut guys. Waduh, ini kenapa guys? Tanpa menggunakan alat seperti sendok atau lainnya, pekerja ini langsung mengaduk kuah kari tersebut dengan tangannya telanjangnya. Bahkan menurut pengungkapannya, pekerjaan tersebut memasukkan hingga bagian siku dari tangannya untuk mengaduk kuah kari tersebut. Sampai sini enggak? Gitu, gak kebayang kayak misalnya orangnya agak cuci, udah tahu kalau meskipun cuci gak tahu ya guys. Bisa kebayang. Yang ketiga guys adalah bulu kucing dalam hidangan guys. Ini apa nih? Resep baru apa gimana? Aku bukan yang ini ya guys.
tadi cari kolongannya ya. Maaf. Seorang inspektur suatu hari mendapatkan banyak laporan tentang sebuah toko yang menyajikan fish and chips yang dilaporkan seringkali terdapat bulu pada sajiannya. Nah, tak lama kemudian ia langsung menyambangi toko tersebut dan memeriksa semua bagian untuk memastikan kesehatan dan kebersihan terutama di bagian dapur. Inspektur ini kemudian dikejutkan dengan seekor kucing yang mati di dekat penggorengan. Setelah dilakukan investigasi, ternyata hal ini bermula dari toko tersebut yang berusaha mengatasi seekor tikus yang terus berkeliaran. Mereka sengaja melihat seekor kucing di dapur untuk menangkap tikus yang berkeliaran di dapurnya. Hingga pada suatu hari kucing tersebut tak terlihat lagi wujudnya dan dianggap telah kabur. Ternyata tanpa disadari kucing tersebut telah mati kering di dekat penggorengan yang digunakan untuk memasak makanan yang dipesan, guys. Makanya sekali ada bulu-bulu tuh ya, guys. Bulu kucing. Yang keempat adalah sarung tangan dari kamar mandi, guys. Seorang inspektur kali ini mengungkapkan semua rahasia yang pernah ia lihat di sebuah restoran yang dirahasiakan. Saat menginspeksi restoran tersebut, ia benar-benar melihat hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan di sebuah dapur restoran. Salah satunya, saat ia tidak sengaja bertemu dengan seorang pekerja di bagian dapur dari restoran tersebut. Dapur restoran yang berbeda yang berada terpisah dari gedung utama restoran itu membuat para pekerja harus keluar dari dapur terlebih dahulu untuk bisa pergi ke kamar kecil. Nah, inspektur tersebut cukup terkejut karena mendapati seorang pekerja pergi ke kamar kecil dengan sarung tangan yang masih menempel di tangannya. Setelah pekerja tersebut kembali ke dapur, ia langsung melanjutkan pekerjaan memasaknya tanpa mengganti sarung tangan tersebut, guys. Jijik no, guys, mungkin dia cewek. Ya, cebok mungkin ya, Mas. Aduh, bahaya ini, guys. Jangan coba-coba, guys, masak habis cebok langsung masak. Apalagi pakai sarung tangan. Tabu. Yang kelima adalah saus yang disajikan kembali, guys. Saus misalnya saus busuk ya, disajikan kembali dengan mungkin rasanya berbeda ditambah yopo. Nah, tak hanya seorang inspektur, guys, seorang pelanggan yang seringkali datang ke sebuah restoran Meksiko dikejutkan dengan fakta alasan restoran favoritnya terpaksa ditutup. Yang mengungkapkan bahwa ia dan keluarganya seringkali mengunjungi restoran tersebut, bahkan rasanya hampir tiap minggu akan datang untuk makan ke sana, guys. Jadi mungkin karena rasanya enak, bisa datang lagi gitu, guys. Gitu terus, guys. Nah, rasa makanannya yang sangat enak membuat keluarganya tidak bosan untuk makan di sana, guys. Hingga pada suatu hari restoran tersebut tiba-tiba tutup permanen dan tidak ada yang melayani para pelanggan ini, guys. Setelah dicari tahu kebenarannya, hal ini ternyata berkaitan dengan inspektur yang menemukan perilaku buruk dari restoran di Meksiko tersebut. Restoran Meksiko tersebut dikabarkan seringkali menyajikan saus salsa atau saus lainnya yang tersisa dan dari meja pelanggan untuk pelanggan yang berikutnya, guys. Mungkin kalau sudah dikeluarkan mungkin dia besok dikasihkan, kalau nggak habis ya kan. Jika diica lah. Apalagi sekarang corona ya, guys. Kalau ada kayak gitu, guys, coba temuin restoran, guys. Oke, guys, sekian dulu video kali ini, guys. Mungkin gitu, guys. Semoga bermanfaat buat para netizen di rumah dan menghibur. Jangan lupa subscribe channel ini. Saya Teguh dari Vlog. Nantikan video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Yeah.